Halo, selamat pagi untuk anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Nah, saya nanti akan ada 3 video ya. Jadi video yang pertama ini perkenalan tentang garis singgung. Mungkin di kelas sudah pernah ya. Jadi ini saya singgung lagi karena untuk garis singgung lingkaran ini akan ada yang namanya melukis ya. Jadi disiapkan untuk jangka, kemudian penggaris dan alat tulis kalian yang lain. Oke, kita mulai. Untuk garis singgung lingkaran, karena ini akan dipakai untuk assessment ya. Jadi harus dipelajari untuk garis singgung lingkaran yang ketiga. Nah, sekarang untuk isi dari PPT saya itu ada kompetensi dasar atau indikator atau tujuan pembelajaran, kemudian ada materinya, kemudian ada soal latihan, dan yang terakhir ada pembahasannya, gitu ya, supaya membantu kalian untuk mengerti untuk lingkaran ketiga, karena lingkaran ketiga itu isinya adalah garis singgung. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang bisa kita pelajari, yaitu kalian bisa menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam, dua lingkaran dan cara melukisnya. Kemudian indikatornya menentukan banyaknya garis singgung yang dapat dilukis pada dua lingkaran. Jadi nanti kalian belajar tentang kedudukan. Kira-kira kalau kedudukannya kayak gini, apa yang bisa kalian gambar? Berapa banyak garis singgung yang bisa kalian gambar? Kemudian yang kedua, menghitung panjang garis singgung persekutuan luar atau yang disingkat GSPL. Kemudian menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSPD. Nah, itu final kita ya, kita pelajari untuk garis singgung. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa itu garis singgung lingkaran? Nah, kita akan belajar dulu apa sih garis singgung lingkaran, kok dari kemarin tuh ada garis singgung lingkaran apa gitu ya. Oke, kita akan bahas. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kalau misalkan saya punya satu lingkaran, kemudian ada titik pusat O, kemudian saya akan tarik diameter gitu ya. Kemudian saya kasih nama U sama F. Kemudian dari garis U dan garis F saya berikan garis. Kemudian saya tarik tali busur ya di sini ya. Saya tarik tali busur. Kemudian saya akan namai ada tali busur AB, tali busur CD, ada tali busur EF. Kemudian yang saya tarik tadi adalah garis L dan garis G. Kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi adalah tegak lurus nih. Jadi mulai dari kalau saya tarik garis G ada di titik F ini ya, kemudian garis L di titik U gitu ya, kemudian di sini tali busur yang di sini, maka akan membentuk yang namanya tegak lurus. Nah, ini tadi ya, manakah yang merupakan salah satu diameter lingkaran? Nah, berarti kan si UV ya, karena melewati titik pusat titik O. Nah, sekarang salah satu diameter lingkaran adalah UV. Jadi, yang garis merah ini adalah diameter. Kemudian, menurut kamu, manakah garis yang dikatakan menyinggung lingkaran? Nah, kira-kira dari garis ini tuh mana yang menyinggung lingkaran? Nah, ternyata yang menyinggung lingkaran, betul ya, yaitu garis L dan garis G adalah garis yang menyinggung lingkaran. Kemudian AB, tali busur AB, tali busur CD, tali busur EF, itu tidak menyinggung lingkaran, melainkan AB dan CD dan EF adalah tali busur lingkaran yang tegak lurus terhadap diameter UV. Nah, berarti apa yang bisa kamu simpulkan untuk garis singgung? Nah, berarti kalau jika kita tarik garis-garis yang selalu tegak lurus dengan UV, misalkan AB kita akan tarik ke atas, ia akan memotong lingkaran di satu titik. Kemudian seperti garis L dan garis L tersebut menyinggung lingkaran. Nah, jadi apa yang bisa kamu simpulkan untuk garis singgung? Nah, ternyata garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik saja.
dan garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya yang tadi gitu ya. Oke, itu adalah pengertian dari garis singgung itu sendiri. Jadi kalian ingat bahwa garis singgung itu adalah garis yang memotong di lingkaran itu pada satu titik saja. Jadi dia nggak mungkin 2 titik gitu ya. Oke, kemudian dia bisa dikasih definisi atau kasih pengertian bahwa garis singgung itu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih. Apakah bisa garis singgung dibuat dari titik di luar lingkaran? Kira-kira bisa nggak? Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Kalau misalkan saya punya lingkaran sebelah kiri dengan titik pusat O, kemudian ada suatu lingkaran yang berpusat di titik O dan suatu titik P di luar lingkaran O. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, jika kita buat lingkaran dengan panjang diameter di OP, yaitu lingkaran dengan pusat di titik T gitu ya. Nah, berarti kita ini melukis ya. Nah, kita akan gambar. Jadi, kita membuat lingkaran dengan panjang diameter di OP. Jadi, kalian tarik jangka kalian gitu ya. Kemudian taruh di titik O, kemudian jangkakan, kemudian taruh di titik P, jangkakan, baik atas maupun bawah gitu ya. Kemudian kalian bikinlah lingkaran seperti ini. Maka di sini ada titik T ya di tengah ya. Maka yang terjadi akan seperti ini. Akan ada perpotongan lingkaran O dan T di titik Q dan R. Nah, ini yang saya maksud nih, makanya kalian butuh jangka untuk mengerti atau untuk menggambar garis singgung. Nanti barangkali kalau keluar di assessment gitu ya. Kemudian ada titik Q dan titik R karena daerah perpotongan gitu ya. Kemudian jika kita hubungkan titik R dengan P gitu ya. Kemudian juga berlaku untuk Q dengan P, maka garis PR dan garis PQ akan menyinggung lingkaran O di suatu titik dan tegak lurus pada jari-jarinya. Jadi kalau ini saya tarik garis, nah kan berarti garis RP dengan garis QP itu adalah garis singgung dan dia tegak lurus pada jari-jari, yaitu jari-jari OR ataupun jari-jari OQ gitu ya. Nah, seperti ini tegak lurus. Nah, berarti kalau dia tegak lurus artinya kita selama nanti mempelajari garis singgung, maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Yaitu pakai Pitagoras, ada sisi miring, ada alas, ada tinggi gitu ya. Jadi itu yang akan kita pakai untuk perhitungan garis singgung. Nah, oke, itu untuk melukisnya. Jadi kalian coba melukis ini. Tadi caranya gampang ya, jadi silahkan untuk diputar kembali supaya nanti pas asesmen bisa mengerjakan. Kemudian dari gambar tersebut kita dapat simpulkan bahwa dari sebuah titik P di luar lingkaran O dan R dapat ditarik tepat dua buah, itu buah ya, dua buah garis singgung PQ dan PR sedemikian sehingga panjang PQ sama dengan panjang PR dan PQ tegak lurus dengan OQ serta PR tegak lurus dengan OR. Nah, ini dia. Karena dia siku-siku ya. Oke, itu kesimpulannya. Jadi kalian gambar yang tadi kemudian ditulis langkah-langkahnya supaya nanti kalian bisa mengerjakan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi kan satu lingkaran kemudian titiknya di luar lingkaran ya. Nah, sekarang emang bisa ya kalau misalkan ada dua garis singgung atau bagaimana jika garis tersebut menyinggung dua lingkaran. Nah, kita coba perhatikan ya, Nak ya. Oke. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, sebelum kita bahas garis singgung dua lingkaran, alangkah baiknya kita mengenal dulu tuh kedudukan dua lingkaran. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa kalau tadi satu lingkaran kan seperti itu gambarnya. Nah, sekarang kalau dua lingkaran itu macam-macam. Sekarang kedudukannya yang pertama. Kedudukan yang pertama, lingkaran B di dalam lingkaran A dengan saling lepas. Oke, itu kedudukan yang pertama. Gambarnya kayak apa, Miss?
Ini A dan ini B. Nah, berarti nggak saling berdempetan ya, mereka saling lepas. Jadi yang besar itu adalah lingkaran A dengan titik pusat A, kemudian yang lingkaran merah itu B, berarti dia tidak berdekatan. Kemudian lingkaran A dan B bersinggungan di dalam. Nah, sekarang yang kedua. Kira-kira mana? Nah, seperti ini. Kalau bersinggungan berarti mepet ya. Kemudian kedudukan yang ketiga, lingkaran A dan lingkaran B saling berpotongan di dua titik persekutuan. Nah, itu kayak apa itu? Berpotongan di dua titik persekutuan, berarti kayak apa? Nah, berarti kira-kira seperti ini ya. Ini lingkaran A. Nah, ini dia. Jadi, ini lingkaran B yang merah yang kecil, berarti kayak himpunan fan ya, waktu kelas 7 ya. Kemudian kedudukan yang keempat, lingkaran A dan lingkaran B bersinggungan di luar. Nah, berarti kalau bersinggungan di luar, maka lingkaran B itu di luar. Tapi bersinggungan berarti nempel ya di A ya. Kita coba ya, bener nggak? Nah, ini lingkaran A dan ini lingkaran B. Oke. Kemudian kedudukan yang kelima berarti. Yang kelima, lingkaran A dan lingkaran B saling lepas di luar. Nah, saling lepas di luar. Berarti sama-sama di luar ya. Lingkaran A dan ini lingkaran B. Oke. Nah, itulah kedudukannya. Berarti tadi ada berapa ya? Ada 5 ya. Oke, sekarang ternyata kedudukan lingkaran tersebut jika kita hubungkan dengan garis singgung akan memiliki sifat yang unik. Nah, sifatnya apa? Nah, ini yang kemarin di LK saya ya. Nah, jadi silakan untuk dilengkapi LK-nya yang terakhir kemarin kita pelajari. Yang pertama, lingkaran yang saling lepas di dalam tidak memiliki garis singgung. Kemudian yang kedua, lingkaran yang bersinggungan di dalam hanya memiliki tepat satu garis singgung. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Nah, ini. Berarti kalau kayak gini, garis singgungnya ada di sebelah mana? Oke, berarti sebelah kanan ya. Nah, betul. Berarti dia memiliki satu garis singgung. Kemudian yang ketiga, lingkaran yang saling berpotongan memiliki dua garis singgung. Nah, berarti seperti ini. Nah, berarti mana garis singgungnya? Berarti yang atas sama yang bawah. Nah, ini kalian bisa melengkapi LK saya yang kemarin ya. Karena LK saya kan ada tuh yang di halaman kedua. Jadi silakan dilengkapi. Kemudian yang keempat. Yang keempat, lingkaran yang bersinggungan di luar akan memiliki 3 garis singgung. Nah, ini yang keempat. Nah, tadi kan begini ya. Berarti 1, tengah, karena dia kan bersinggungan di luar, dia mepet ya. Kemudian 2, dan 2, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti ada 3 ya. Oke. Nah, lalu bagaimana garis singgung pada lingkaran yang saling lepas? Nah, kita coba lihat ya. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Kalau saling lepas kan berarti antara lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil saling lepas tuh. Nah, itu ada berapa kira-kira? Nah, sekarang perhatikan ilustrasi ini. Nah, ini kalau kalian pernah naik sepeda, itu ya, pernah lihat ada rantai ya, ada rantai seperti ini juga menggunakan prinsip garis singgung lingkaran gitu ya. Jadi rantainya itu ada gearnya gitu ya. Kemudian kalau kita kayu atau kita genjot gitu, jadi dia akan muter gitu ya. Oke, sekarang perhatikan kalau misalkan tadi gear yang tadi dua roda bergerigi ditandai warna biru gitu ya. Kemudian dua roda bergerigi berwarna biru tersebut berbentuk apa? Nah, ini kan berarti berbentuk lingkaran, dua buah lingkaran gitu ya. Yang satu lingkaran besar, yang satu lingkaran kecil. Kemudian apa yang terjadi kalau rantai tersebut kita potong? Nah, berarti kalau kita potong yang terjadi apa? Kira-kira. Nah, berarti kan yang terjadi kalau misalkan kita putus si rantainya, maka berarti kan kita nggak bisa jalan dong sepedanya dong, ya kan? Nah, selain nggak bisa jalan, apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita potong seperti ini, pakai tang gitu ya.
maka yang terjadi seperti ini, gitu ya. Jadi dia memanjang dan ini nggak bisa muter ya sepedanya ya. Nah, ini apa maksudnya gitu ya? Apa hubungannya sama pelajaran kita? Nah, ilustrasi gambar roda bergerigi dan rantai sepeda yang dipotong itu seperti ini. Nah, misalkan tadi yang lingkaran besar itu adalah Q, kemudian lingkaran kecil P, kemudian AB dan CD itu adalah garis singgung, gitu ya. Apakah AB garis singgung? Yes, betul. Menyinggung lingkaran, ya. Apakah DC juga menyinggung lingkaran? Yes, jawabannya, gitu ya. Kemudian, nah, nah berarti kalau saya tarik jari-jari gitu ya, A ke P ke D, berarti yang terjadi apa? Kalau garis AB menyinggung lingkaran P di titik A dan Q, dan Q di titik B, begitu pula dengan garis DC menyinggung lingkaran P di titik D dan Q di titik C, garis AB tegak lurus terhadap jari-jari AP. Nah, karena kan tadi prinsip kita garis singgung itu kalau kena jari-jari itu akan mengakibatkan 90 derajat. Dan BQ. Begitu pula dengan garis DC tegak lurus terhadap jari-jari DP dan CQ. Oke. Nah, berarti tegak lurus ya. Kemudian jadi garis AB dan DC atau CD adalah garis singgung persatuan dua lingkaran. Oke. Berarti ada berapa dong? Dari uraian tadi, dapatkah Anda simpulkan apa itu garis singgung persatuan dua lingkaran? Berarti apa tadi? Oh, garis singgung persekutuan dua lingkaran itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran pada dua buah titik dan tegak lurus dengan jari-jari kedua lingkaran tersebut dan tegak lurus ya. Tegak lurus berarti membentuk 90 derajat. Oke, nah untuk video kali ini saya sampai garis singgung dulu ya. Nanti ada video kedua dan yang ketiga untuk garis singgung persekutuan luar dan dalam karena sangat panjang gitu ya. Oke, untuk video yang pertama silakan dicatat dan ditonton karena kita akan persiapan untuk asesmen. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat belajar. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya.